Halo Sobat Nyatir Film, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup seru. Film ini menceritakan upaya terakhir umat manusia melawan kiamat versinya. Bukan bencana alam, namun ancaman datang dari makhluk lingkar Pasifik yang sangat besar. Dan inilah Godzilla. Bukan woi. Inilah Pacific Rim. Ada unsur militernya nggak, Bang? Lu kira tuh robot buat mainan woi? Film diawali dengan seorang bernama Yancy. Dia bercerita bahwa selama ini dia salah. Kehidupan makhluk lain yang dikiranya jauh di luar bumi, ternyata kehidupan itu berada jauh di bawah permukaan bumi. Mereka terhubung dengan dunia kita melalui celah lempeng tektonik yang dikenal sebagai The Bridge. Dan inilah rupa makhluk yang besar yang dikenal sebagai kaiju. Kaiju itu menyerang San Francisco, berbagai upaya digunakan untuk melawannya. Tak lupa, F-22 Raptor bukannya nembakin balon, rudal malah berat-berat dengan senapan mesinnya. Dan akhirnya ia tentunya duar. Berbagai cara dilakukan untuk melawan kaiju ini, namun malah semakin membuat kehancuran yang lebih besar. Nggak mempan weh. Beberapa kaiju berhasil dilawan, namun tidak sesuai dengan biaya yang sangat mahal. Itu dapat lotingan kaiju dari mana, woi? Entah biji mana acaranya dia berhasil memboncengnya di kapal induk. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, karena banyak kekalahan itulah, manusia mulai berpikir untuk menciptakan senjata baru. Seluruh dunia, singkatnya PBB, bersatu untuk menciptakan senjata bersama. Segala perbedaan dan persaingan lain telah disingkirkan. Mereka membangun monster untuk melawan monster itu sendiri. Dan program itu dikenal sebagai program Jaeger. Pada awalnya, manusia kesusahan untuk mengendalikan Jaeger ini. Dan satu pilot terlalu berat, maka diciptakanlah kembali dua pilot, di mana masing-masing pilot mengendalikan masing-masing sisi kiri dan kanan Jaeger. Mereka disatukan, semakin dalam ikatan batin antar pilotnya, semakin bagus pula koneksinya. Dan pengendalian Jaeger pun menjadi lebih gampang. Program Jaeger berhasil dilakukan. Pilot menjadi terkenal dan menjadi bintang tamu berbagai acara TV. Bahkan diundang di podcast. Kaiju pun berubah menjadi semacam propaganda dan dibuat menjadi mainan anak-anak. Namun, suatu ketika, kemenangan itu tidak lagi berpihak. Pagi-pagi buta, Yancy dan saudaranya bernama Beckett dibangunkan dengan kemunculan kaiju super besar Knipehead kategori 3. Mereka bergegas untuk melawan kaiju itu. Setelan yang tampak seperti Kamen Rider pun dipasangkan. Mereka pun memasuki ruang kendali yang terletak di bagian kepala Jaeger. Dan Jaeger mereka dikenal sebagai Gypsy Danger. Gypsy Danger pun sudah terhubung. Mereka kemudian menyembuhkan saraf dan berhasil. Kontrol Gypsy Danger pun kini sepenuhnya di tangan mereka. Misi mereka kali ini adalah untuk menghalau kaiju yang hendak menuju daratan. Kemudian scene berpindah ke kapal nelayan yang mungkin sedang memancing kepiting di perairan Alaska. Di sana hujan deras disertai angin kencang menimpanya. Kalau nimpa dipikir, Bang. Mereka terombang-ambing dalam keputusasaan. Di dalam monitor mereka mencari pulau terdekat untuk bersandar. Bukan buat dijual ye. Namun kok pulau itu malah semakin mendekat dan membuatnya terherman-herman. Dan ternyata pulau itu adalah kaiju. Ketika kapal nelayan itu akan dijadikan menu makan malam, tiba-tiba Gypsy Danger datang menyelamatkan. Kayak pegang anak ayam, jir. Gypsy Danger kemudian terlibat adu banteng dengan Knipehead. Pada awal pertempuran, Gypsy Danger mendominasi dan easy sekali memojokkan kaiju tersebut. Mereka pun mengatakan pada stasiun kontrol di darat, ini mah easy sekali.
Namun ketika mereka lengah, tiba-tiba kayu itu ternyata masih hidup, menyerang membabi buta. Cakaran demi cakaran dan ujung congor kayu itu menghancurkan lengan kiri dari Gypsy Danger. Serangan lain yang menyasar ke ruang kontrol membuat saudara Beckett menghadap bapak yang di atas. Karena kehilangan satu pilot, Gypsy Danger menjadi tidak stabil dan sangat sulit untuk dikendalikan. Di detik-detik terakhir, satu pilot yang tersisa mencoba menggunakan meriam plasma. Ledakan besar kemudian mengaburkannya. Stasiun kontrol di darat pun kebingungan. Tidak ada tanda-tanda radar dari kaiju maupun dari Gypsy Danger. Si Bahlil pun tampak kecewa karena semua dana pembuatan kaiju itu di bawah tanggungannya. Kemudian Sean berpindah, memperlihatkan kakek-kakek bersama cucunya sedang mencari harta karun menggunakan detektor logam. Beberapa kali mereka menemukan limbah besi, antara kuda dan besi. Namun, pada saat yang bersamaan, detektor logam semakin mendesis keras, dan itu berasal tepat dari depannya. Dan ternyata, itu berasal dari Gypsy Danger yang rusak parah. Kakek-kakek itu kemudian memeriksa apakah pilotnya berhasil selamat. Dan ternyata Beckett selamat meskipun dengan kondisi yang sedikit lagi koma. Kakek tua itu pun menyelamatkannya. Sementara Sean berpindah 5 tahun kemudian ke markas kontrol. Di sana para petinggi negara sudah muak dan program Jagger ini sangat mahal. Selain itu, kaiju juga beradaptasi membuat program Jagger tidak lagi efektif dan menyarankan untuk membangun tembok besar penghalang pesisir pantai. Dan mungkin ini adalah pendanaan terakhir dari negara-negara dunia untuk program Jagger itu. Setelah itu, bansos enggak akan cair lagi. Sean berpindah ke sebuah proyek pembangunan tembok penghalang di Alaska. Ternyata di sana Beckett ikut nguli untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia bekerja sebagai tukang las yang gajinya pas-pasan. Dan ternyata tembok penghalang kaiju yang dibuatnya dapat mudah dihancurkan. Dan untungnya, Sydney berhasil diselamatkan dengan Jagger paling canggih striker Eureka. Tiba-tiba di kerumunan, helikopter Black Hawk tiba-tiba mendarat. Dan ternyata itu adalah upaya penjemputan si Beckett ini. Si Beckett pun pada awalnya menolak untuk menjadi joki Jagger lagi. Namun, dengan sedikit bujukan si Bahlil pun, Beckett setuju. Sean berpindah ke pangkalan Jagger yang berada di Hong Kong. Di sana, Beckett dijemput oleh cewek yang mirip dengan aktor film Jepang bernama Mako Muri. Tiba-tiba, dua ilmuwan nyelonong begitu saja, yang bernama Dr. Gottlieb dan Dr. Grezler. Keduanya sama-sama bersaing untuk meneliti cara apa yang paling ampuh untuk mengalahkan kaiju ini. Kemudian tibalah di tempat perakitan para Jagger itu. Dan ternyata hanya tinggal 4 Jagger yang masih berfungsi total. Di antaranya Crimson Typhoon buatan Cina, Cherno Alpha Jagger tua namun yang terberat buatan Rusia, dan Striker Eureka, Jagger tercepat dan satu-satunya generasi kelima. Sementara dua ilmuwan ini terus berdebat tentang bagaimana caranya menghadapi kaiju ini. Dan Mako Mori pun mengantarkan Relic ke Jagger Gypsy Danger. Dia pun terpesona dan sedikit mengenang saudaranya yang menghadap bapak yang di atas melalui Jagger itu. Beckett juga bertemu dengan teman lamanya bernama Tendo Pine. Tendo. Sean kemudian beralih memperlihatkan si Beckett dan Mako berduaan. Dan Beckett bertanya, berapa skor latihanmu, Ko? Mako menjawab 51 kali turun, 51 kali pula kemenangan. Beckett pun terkejut, cantik-cantik galak woi. Dan mengatakan, kenapa bukan kamu yang akan menjadi kandidat calon pendamping pilotku nanti? Mako menjawab, ada alasan yang tidak perlu kau ketahui. Tiba saatnya pemilihan kandidat akan dimulai. Si Mako pun membujuk Marshall atau ayah angkatnya ini untuk menyertakannya. Namun ditolak. Uji coba pilot pendamping pun dimulai. Satu persatu kandidat dapat dikalahkan oleh Relic dengan sangat mudahnya.
Karena suka mengkritik, Raleigh pun menantang si Mako untuk duel. Duel tongkat weh, bukan mainin tongkat. Dan si Marshall pun dengan sedikit bujukan mengiyakan. Dan setelah berduel cukup lama, Mako pun menang. Raleigh pun secara spontan berteriak, "Hidup! Dia adalah pilot pendampingku." Namun si Marshall menolaknya. Sementara, salah satu ilmuwan ini mencoba menyatukan pikiran dengan otak kaiju. Dan melihat ternyata kaiju itu merupakan hewan peliharaan yang berada jauh di lempeng tektonik bumi. Sementara, si Marshall pun akhirnya mengizinkan Mako untuk test drive menjadi pilot pendamping Gypsy Danger. Tiba saatnya pengetesan dimulai. Beckett pun terkejut, ternyata gebetannya Mako yang menjadi pilot pendampingnya itu. You look good. Dan penyatuan saraf pun dimulai. Pada awalnya berhasil. Di sela-sela itu, ilmuwan ini memberitahu Marshall bahwa Newton berhasil menghubungkan pikiran dengan otak kaiju itu. Dan mengatakan, para kaiju-kaiju itu memiliki Big Boss yang gemar menginvasi dan menghancurkan planet di alam semesta. Dan mungkin planet kita adalah salah satunya. Berpindah kembali ke Gypsy Danger, Raleigh teringat dengan tragedi saudaranya yang membuat hubungan saraf sedikit terganggu. Mako pun hanyut dalam ingatan masa kecilnya, penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Karena semakin takut, Mako tak sengaja mengaktifkan meriam plasma dari Gypsy Danger pada saat uji coba itu. Sontak hal itu membuat semua yang berada menyaksikan panik dong, masa nggak panik? Namun, daya senjata tersebut dapat dimatikan paksa. Mako pun pingsan linglung. Berpindah ke Hong Kong, di sana Newton diperintahkan untuk mencari pengepul kaiju bernama Hannibal Chow. Yang dimana tujuan Newton ini adalah untuk mengakses otak kaiju yang masih segar. So I take it you're Hannibal Chow, right? Di sisi lain, Beckett terlibat baku hantam dengan pilot Jaeger lain. Di mana, karena pada saat percobaan Jaeger, si Beckett membahayakan seluruh kru di sana. Sementara itu, Marshall melarang Mako untuk menjadi pilot, karena dia sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Di mana Mako Mori diselamatkan pada saat masih kecil, dan mengangkatnya menjadi anaknya. I know what you means to you. Dan tiba-tiba, dua kaiju kategori 4 muncul. Jaeger Crimson Typhoon dan Cherno Alpha diperintahkan, sementara Striker Eureka menjaga garis pantai, dan Gypsy Danger sebagai cadangan mati. Para Jaeger pun kemudian diangkut dan siap untuk bertempur. Crimson Typhoon mengawali pertempuran dan lewat formasi awan petir. Pada awalnya ia mendominasi. Cherno Alpha dengan tinju segede gaban juga masuk ke pertarungan. Namun, tak berselang lama, Crimson Typhoon dan Cherno Alpha dikalahkan. Sementara Striker Eureka ikut membantu, namun karena seberat digital, dengan kekuatan EMP dari kaiju membuat Striker Eureka menjadi lumpuh total. Dan karena tidak ada pilihan lain, Gypsy Danger pun ditugaskan. Salah satu kaiju itu berhasil memasuki kota. Sementara kaiju lain yang akan menggeprek Striker Eureka tiba-tiba teralihkan. Dan ternyata Gypsy Danger diantarkan melalui paket COD ke tempat pertempuran. Dan pertempuran dimulai. Pertempuran berjalan cukup sengit. Beberapa kali Gypsy Danger terlempar jauh. Dengan menggunakan meriam plasma, akhirnya kaiju itu dapat dikalahkan. Tiba saatnya memburu kaiju yang satunya. Sementara
Di sisi ilmuwan, ternyata kaiju itu mencarinya karena dia melakukan penggabungan saraf sebelumnya. Ketika akan diterkam, tiba-tiba Gypsy Danger datang membawa pentungan. Bukan pentungan yang dibawa, namun kapal tanker milik Pertamina. Kapal itu pun digunakan untuk adu perselisihan dengan kaiju itu. Kaiju itu tiba-tiba menghilang bersembunyi di balik gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan ketika Gypsy lengah, tiba-tiba Gypsy pun baku hantam. Semprotan cairan asam juga dapat dihindari oleh Gypsy Danger. Tak disangka ternyata kaiju itu telah berevolusi dan mempunyai sayap untuk terbang. Dia pun mengeker Gypsy dan membawanya terbang mencapai ketinggian yang sangat tinggi, bahkan ke batas atmosfer bumi yang membuat oksigen menipis. Dan ketika tak ada pilihan lain, Makomori pun mengeluarkan pedang rantai dari lengan Gypsy dan secara cepat memotong sayap kaiju itu. Namun dengan begitu membuat Gypsy terjun bebas dari ketinggian. Si Marshall pun memerintahkan untuk menggunakan booster reaktor untuk memperlambat pendaratan itu. Dan superhero landing. Gypsy pun mendarat, no minus, cuman lecet dikit yang minat inbox. Sontak, keberhasilan Beckett dan Makomori pun membuatnya semakin dielu-elukan. Padahal tadi diejek weh. Sementara, di sisi lain, Hannibal Chow memanen sisa-sisa kaiju yang sudah dikalahkan tersebut. Dan ternyata, salah satu kaiju tersebut mengandung anak, hamil weh. Bayi kaiju itu pun merangkak keluar, namun karena terlilit hutang, tali pusarnya, bayi kaiju itu pun menjadi pingsan. Si paman berkacamata justru dengan pedenya bilang kaiju itu telah mati. Namun tiba-tiba dilongkop tuh. Menyisakan sepatu emasnya saja. Berpindah ke paman Pigai, ternyata ada dua kaiju bermunculan secara bersama. Dan si dua ilmuwan ini pun kemudian berhenti berselisih dan bersiap melakukan penyatuan saraf kaiju secara bersamaan. Berpindah lagi ke paman Pigai, dia menggunakan ceramah no jutsu untuk menyemangati para pekerja. Dan dua jaga terakhir, yakni Gypsy Danger dan Striker Eureka, ditugaskan. Misinya adalah menghancurkan lubang antar dimensi yang dilalui oleh kaiju itu. Sementara dua ilmuwan yang melakukan penyatuan menemukan bahwa perlu kaiju itu untuk melewati gerbang penghubung itu. Jika tidak, mereka tidak akan berhasil. Semacam barcode lah. Jagger pun mulai menyelam, dan ternyata gerbang antar dimensi itu terletak jauh di dalam laut. Beberapa kaiju pun muncul, dan seperti dugaan ilmuwan yang satunya, 3 kaiju muncul secara bersamaan. Dan salah satunya adalah kaiju kategori 5, yang terbesar dan terberat sejauh ini. Striker pun dan Gypsy Danger terlibat adu banteng. Bahkan serangan salah satu kaiju itu menghancurkan lengan kanan dari Gypsy Danger. Namun, dengan satu pedang yang masih tersisa, Gypsy mampu membelah salah satu kaiju tersebut. Sementara Striker Eureka diserang oleh kaiju yang paling besar. Dan karena sudah terpojok, akhirnya Striker Eureka meledakkan diri dengan ledakan termonuklirnya. Dan upaya ini akhirnya berhasil membuka jalan bagi Gypsy Danger. Gypsy Danger kemudian dengan kondisi rusak berat membawa bangkai kaiju itu ke gerbang antar dimensi. Namun ternyata kaiju yang terbesar masih hidup. Gypsy pun melompat dan menghantamnya. Terjadi baku hantam, namun dengan reaktor nuklir di dadanya, Gypsy Danger membakar kaiju itu. Dan sesuai prediksi, Gypsy dapat masuk ke gerbang antar dimensi itu. Karena kehabisan oksigen, Makomori pun diselamatkan terlebih dahulu. Dan ketika nuklir akan diledakkan, sayangnya peledakan otomatis gagal total.
Dan karena itulah harus diaktifkan secara manual. Relic Beckett pun menyeting untuk meledakkan dalam waktu 60 detik saja. 60. Reactor meltdown. Alien itu pun terkejut, buang besi apa tuh man? Relic kemudian melontarkan diri dan surprise mother. Chernobyl pun membanjiri alien itu. Duar, sarang kayu tersebut hancur lebur. Pot pertama muncul, kemudian pot kedua juga ikut muncul. Pada awalnya Makomori mengira Relic Beckett sudah menghadap bapak yang di atas. Namun ternyata Relic Beckett cuma pingsan dan mereka pun berpelukan, tak lupa ciuman dan film pun tamat. Dan ternyata si kakek-kakek pengepul kayu ini masih hidup loh. Salam nyatir film.